Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami hendak mengucap syukur kepadamu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, terutama untuk pengampunan dosa yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kiranya kami dapat memuliakan Tuhan dalam hidup ini, sebagaimana Tuhan telah memuliakan kami dalam Kristus Putra Tunggal-Mu. Maka firman-Mu yang akan kami dengar, itulah yang akan mengajari kami bagaimana kami harus hidup memuliakan-Mu, ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan sabda-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Demikian dikatakan, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Surat 2 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus untuk memperbaiki hubungannya dengan jemaat Korintus yang kurang harmonis. Kita tahu bahwa jemaat Korintus dibangun oleh Rasul Paulus. Namun dalam perjalanan waktu, sebagian dari jemaat Korintus kurang memiliki respek kepada Rasul Paulus. Mereka bahkan lebih menyukai pelayanan yang lain, seperti Apolos dan Kefas. Bahkan ketika surat ini ditulis, keadaan jemaat Korintus sudah menjadi lebih buruk, sebab mereka tidak lagi sekedar menyukai rasul-rasul lain, tapi mereka bahkan sudah tidak segan-segan menyukai rasul-rasul yang palsu. Kalau kita perhatikan bagian sebelumnya dari surat 2 Korintus pasal 5 ini, yaitu di ayat 12, di situ dijelaskan bahwa rasul-rasul palsu itu suka meninggikan diri mereka di hadapan jemaat, sehingga banyak jemaat yang termakan omongan mereka. Sementara Rasul Paulus berkata bahwa mereka tidak berusaha memuji-muji diri di hadapan jemaat, sebab mereka bermegah bukan lagi atas hal-hal lahiriah, melainkan karena hal-hal yang batiniah. Di tengah situasi yang sudah semakin parah inilah, Rasul Paulus mengajarkan sesuatu yang penting kepada jemaat Korintus. Apa itu? Jawabnya, agar mereka melihat setiap persoalan itu dari sudut pandang Allah, bukan lagi dari sudut pandang manusia. Di ayat 16 disebutkan, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian." Inilah ajakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang sedang bertikai dengan dirinya. Marilah kita stop menilai satu sama lain menurut ukuran manusia. Dan lebih jauh lagi di ayat 17 Rasul Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Jadi melalui kedua ayat yang mendahului firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk mengubah cara pandang mereka, termasuk cara pandang mereka memahami persoalan yang sedang terjadi di jemaat waktu itu. Cara pandang kita akan sangat menentukan kesimpulan kita terhadap sesuatu masalah. Jika semua memandang dari sudut manusia, maka seperti perkataan Tuhan Yesus, orang lain semua akan salah dan kitalah satu-satunya yang benar. Mengapa? Karena manusia cenderung melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di matanya tidak dapat dilihatnya. Manusia bisa melihat kuman di seberang lautan, tetapi gajah di pelupuk mata tiada tampak. Itulah yang terjadi kalau kita melihat dari sudut pandang manusia. Akibatnya, kita akan asik saling menghakimi satu sama lain. Yang kedua, jika kita melihat dari sudut pandang manusia, kita akan fokus melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, bukan lagi fokus mencari apa solusinya. Dan pada akhirnya, masalahnya bukannya semakin kecil, malah justru semakin bertambah besar.
Tetapi ketika kita mengubah cara pandang kita dan kita melihat dari sisi Allah, maka apa yang terjadi? Yang ada malah kita melihat bahwa semua bersalah. Roma 3 ayat 10-12 berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah yang terjadi jika kita melihat dari sudut pandang Allah. Maka kalau kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang benar, mengapa kita saling bermegah di hadapan yang lain? Mengapa kita saling menyalahkan dan saling menghakimi? Bukankah lebih baik jika kita saling mengevaluasi diri dan bersama-sama saling memaafkan dan saling membangun? Kalau begitu, bagaimana kita mendapatkan cara pandang baru ini? Jawabnya adalah, kita harus menjadi ciptaan baru, ayat 17. Perhatikan kata yang dipakai Rasul Paulus. Di situ Rasul Paulus memakai kata ciptaan baru, bukan manusia baru. Ciptaan baru mengandaikan bahwa ini semua adalah karya Allah, bukan karya kita. Bukan usaha kita memoles diri kita sedikit demi sedikit, bukan. Ini adalah murni tindakan penciptaan yang baru oleh Allah dalam diri kita. Itu sebabnya nats renungan kita hari ini berkata, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi melalui nats ini, Rasul Paulus hendak mengajak kita menyadari bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Tetapi ciptaan baru karena kemurahan Tuhan. Kalau aslinya kita masih orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang sudah memiliki cara pandang yang baru. Itu sebabnya sebagai ciptaan baru, kalaupun kita melihat kejelekan orang lain, kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang juga ada pada kita. Ketika kita melihat kejelekan seseorang dalam bidang A, maka kita juga akan menyadari bahwa kita pun juga memiliki kejelekan dalam bidang B, atau katakanlah dalam bidang C. Akibatnya apa? Kita tidak akan mati-matian menyerang orang tersebut dan mempermalukannya karena kekurangannya dalam bidang A itu. Kita malah akan mengatakan bahwa kita juga sama-sama punya kelemahan. Kalau dia punya kelemahan dalam bidang A, maka saya punya kelemahan dalam bidang B. Inilah yang Rasul Paulus maksudkan dalam nats renungan kita hari ini. Di satu sisi kita melihat diri kita dan orang lain sebagai sama-sama berdosa. Tetapi di sisi lain, kita melihat perkara itu sudah dalam bentuk ciptaan baru di dalam Tuhan. Sehingga kita dimampukan melihat kekurangan kita dari sudut pandang untuk memulihkan. Bukan lagi dari sudut pandang untuk menghakimi, apalagi saling menjatuhkan satu sama lain. Maka ciptaan baru yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini memiliki dua arti. Yang pertama disebut pengudusan posisional. Artinya Allah memindahkan kita dari tempat di mana iblis mengendalikan kita dengan penuh kebencian ke tempat di mana Kristus memerintah kita dengan penuh hikmat dan penuh kasih. Itulah arti pertama dari ciptaan baru. Arti kedua dari ciptaan baru adalah oleh Allah. Ini juga berarti pengudusan progresif. Pengudusan progresif ini artinya bahwa Allah bekerja setiap hari dalam hidup kita untuk membuat kita semakin hari semakin dekat kepadanya. Jadi yang pertama tadi, Allah memindahkan kita dari posisi di mana iblis mengendalikan kita ke posisi di mana Kristus memerintah dalam diri kita. Dan kedua, Allah juga bekerja untuk membuat kita semakin hari semakin dekat kepadanya dan menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kita tidak lagi melihat masalah dari sudut pandang manusia, melainkan dari sudut pandang Allah. Kiranya kita menyadari status kita sebagai ciptaan yang baru ini. Bukan lagi selalu melihat kita dan orang lain sebagai manusia yang lama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini.
di mana kami diingatkan bahwa kami bukan lagi manusia lama, tapi oleh kemurahan Tuhan, kami sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru berarti posisi kami sudah berganti. Bukan lagi iblis, tapi kami sudah di posisi Kristus yang memerintah dalam diri kami. Dan ciptaan baru juga mengandaikan bahwa Tuhan tetap bekerja untuk membuat kami semakin bertumbuh, semakin dekat hari demi hari kepada Tuhan. Maka mampukan kami Tuhan untuk melihat diri kami dan melihat sesama kami sebagai ciptaan baru. Kami melihat bukan lagi dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandang Allah. Ya Bapa, dengan firman ini, mampukan kami untuk lebih melihat bagaimana memulihkan dan membangun, bukan bagaimana menghakimi dan saling menjatuhkan satu sama lain. Biarlah kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.